Halo sahabat Mix 7, macam mana kabar Anda semua? Semoga Anda semua diberikan kesehatan walau dimanapun Anda berada. Dalam video kali ini, saya ingin membahaskan alur cerita yang bertajuk AXL yang dirilis pada tahun 2018. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah laboratorium bernama Crane System yang dipimpin oleh pria bernama Enric, sementara asistennya bernama Randall. Perusahaan ini sukses menciptakan sebuah program yang diberi nama drone penyengat. Drone penyengat ini mampu untuk melacak keberadaan musuh dari jarak jauh. Selain sukses menciptakan drone, perusahaan ini juga mampu menciptakan robot pembunuh yang diberi nama Excel, di mana robot ini digadang-gadang akan menjadi senjata militer paling mematikan. Kemudian scene berpindah dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Miles. Miles merupakan seorang pembalap motor cross yang cukup bertalenta. Namun pada turnamen kali ini, Dewi Fortuna kayaknya lagi nggak berpihak, di mana rantai motor yang dikendarai Miles tiba-tiba saja terputus. Karena nggak bawa cadangan, akhirnya Miles dan ayahnya yang bernama Chuck Hill coba ngedeketin George Fontaine dan anaknya yang bernama Sam. Barangkali aja mereka bawa cadangan rantai, tapi sayangnya ayahnya Sam menolak dan mengatakan kalau mereka juga harus hemat suku cadang. Tak lama kemudian, Miles dideketin cewek seksi yang bernama Sarah. Sarah ini kemudian memberikan Miles rantai cadangan supaya bisa ikutan balap lagi. Alhasil, Miles mampu keluar sebagai juara pertama. Setelah selesai perlombaan, Sam kemudian mengundang Miles untuk datang ke pesta yang diadakan di rumahnya. Awalnya Miles menolak karena dirinya harus langsung bekerja di bengkel ayahnya. Sementara itu, di kantor Crane System rupanya robot yang mereka ciptakan berhasil kabur. Itu terlihat dari bekas cakaran pada dinding. Enric kemudian menyuruh Randall untuk mengambil alih kendali drone agar bisa melacak keberadaan Excel. Walaupun tindakan ini termasuk ilegal karena mereka telah berhasil menjual program ini ke pihak militer Amerika. Tak lama kemudian, muncullah Excel di atas bukit. Sementara itu, Miles rupanya datang ke acara party yang diadakan di rumahnya Sam. Terlihat, ia datang seorang diri dan seperti agak canggung. Maklum, kesehariannya ia habiskan di bengkel untuk bekerja bersama ayahnya. Lalu Sam datang menyambut kedatangan Miles dan mulai mengenalkan Miles ke konco-konconya. Tak lama dari situ, Miles kemudian pergi meninggalkan kerumunan lalu bertemu dengan Sarah. Sarah dan ibunya tinggal di belakang rumah Sam karena ibunya ini kerja sebagai asisten rumah tangga di rumahnya Sam. Keesokan harinya, Enric dan Randall masih dibuat pusing akan hilangnya Excel. Mereka mengerahkan seluruh drone pengintai hampir ke semua penjuru melalui udara. Lalu muncul notif di komputer milik Randall yang ternyata itu adalah Kapten Weber. Weber kemudian menyuruh Enric dan Randall untuk memberikan akses jarak jauh agar pemerintah Amerika bisa mengontrol penuh aset mereka yaitu Excel. Bisa dikatakan, Excel ini udah berhasil dijual ke pemerintah Amerika. Keesokan harinya Sam datang mengunjungi rumahnya Miles untuk mengajaknya ke sebuah tempat. Sam memang kerap merekam kegiatannya untuk dipamerkan di sosial media secara live. Awalnya, Miles tidak merasa curiga dan menganggap Sam sebagai teman barunya. Bahkan, Sam menyuruh Miles untuk mengikuti kejuaraan nasional. Namun ternyata, Sam merencanakan sesuatu yang membahayakan nyawanya Miles. Ketika Miles akan melakukan lompatan freestyle, tiba-tiba aja motornya nggak bisa dikendalikan. Ia kemudian jatuh berguling-guling yang menyebabkan lehernya cedera. Parahnya, Sam dan teman-temannya masih saja merekam kejadian itu. Bukannya menolong, mereka malah langsung pergi begitu saja dengan meninggalkan Miles seorang diri. Saat Miles akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba saja terdengar sesuatu dari balik reruntuhan. Miles kemudian meninggalkan motornya dan mencoba mendekati sumber suara tersebut. Saat Miles membuka pintu, ia kemudian kaget dengan kemunculan Excel. Sontak saja, Miles langsung cabut dari tempat itu dengan motornya untuk menuju tempat yang lebih tinggi. Namun, bukannya langsung cabut, ia malah balik lagi ke tempat tersebut. Lalu tiba-tiba Excel muncul dari atas bukit dan langsung mengejarnya. Terjadi aksi kejar-kejaran antara Miles dan juga Excel, sampai akhirnya Excel terjatuh dan tersungkur.
Miles kemudian mendekatinya seolah tak percaya dengan yang ia temukan. Lalu, Miles mencoba untuk melepaskan besi yang menancap pada tubuh Axel. Dirasa bukan ancaman, mata Axel kemudian berubah menjadi warna biru. Axel kemudian menyuruh Miles untuk memperbaikinya dengan cara meretas handphonenya. Meskipun kelihatannya sangat rumit, namun berkat kecanggihan sistem, Miles hanya perlu mengikutinya saja. Perlahan-lahan, Axel mulai bangkit dan kembali normal. Kemudian, Miles mengejaknya untuk bermain. Dan dari sinilah awal mula persahabatan di antara mereka. Sementara di laboratorium, Randall nampaknya berhasil menemukan keberadaan Axel. Ia pun menyuruh Enric untuk menonaktifkan sistemnya. Namun, Enric menolaknya. Menurutnya, ini adalah langkah yang bagus di mana ia bisa memanfaatkan Miles sebagai alat tes subjek manusia. Karena khawatir akan kondisi Miles, Sarah kemudian mendatanginya. Ia diberitahu oleh Sam tempat lokasi di mana Miles berada. Namun keberadaan Sarah awalnya dianggap ancaman oleh Axel. Axel kemudian menahan mobilnya Sarah dan sontak membuat Sarah ketakutan. Untungnya, Miles segera lari ke tempat Sarah dan berusaha meyakinkan Sarah jika Axel tidak berbahaya. Dirasa hari sudah mulai sore, Sarah kemudian memutuskan untuk mengajak Miles segera pergi dari tempat itu. Namun masalahnya, Miles tak ingin meninggalkan Axel seorang diri. Setelah berdebat, akhirnya Sarah mengalah dan mengajak Miles serta Axel ke tempat rahasia yang hanya diketahui oleh Sarah. Di tengah perjalanan mereka menepi untuk isi bensin. Namun masalahnya, Miles dan Sarah lupa tak membawa uang. Sampai akhirnya, Axel turun tangan dengan cara meretas SPBU dan membobol ATM tersebut. Sesampainya di lokasi persembunyian Sarah, tiba-tiba saja Sam datang menghampiri karena khawatir akan keadaan Sarah. Namun, mendengar perkataan Sam yang menyinggung Sarah membuat Miles geram dan keluar dari tempat persembunyiannya. Saat Sam akan memukulinya, Axel secara refleks melompat untuk menahannya. Lalu Miles menyuruh Sam untuk segera pergi dari tempat itu. Singkat waktu, malam harinya Sam dan teman-temannya kembali mendatangi tempat persembunyian Axel. Rupanya, ia berencana untuk balas dendam dengan cara membakarnya. Mula-mulanya Sam melemparkan bola mainan untuk memancing Axel keluar. Sampai akhirnya Axel keluar dari tempat persembunyiannya. Sam yang sudah melumuri lantai tersebut dengan bensin tentu saja tidak menyanyiakan kesempatan itu dan langsung membakar Axel sampai hangus. Sarah kemudian mengatakan jika Axel sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Namun, Miles tetap yakin jika Axel dapat diperbaiki dan berfungsi seperti sedia kala. Tak lama, Axel mengirimkan notifikasi melalui handphone milik Miles untuk membawanya ke sebuah tempat. Namun di lain tempat, seorang utusan dari Crane System rupanya mengetahui kediaman Miles. Ia mencari benda yang disinyalir dapat mengendalikan Axel. Ayahnya Axel mengatakan mungkin saja anaknya menyimpan barang tersebut di garasi. Padahal, alat itu tergeletak di samping laptop. Sementara itu, Miles dan Sarah akhirnya tiba di lokasi yang diinginkan Axel. Akhirnya, mereka berdua mulai memperbaikinya kembali sedikit demi sedikit. Sambil menunggu waktu pemulihan Axel, mereka pun saling berciuman. Jomblo sabar ya guys. Namun hal yang tak terduga adalah Randall secara sengaja mengirimkan status darurat kepada Kapten Weber melalui komputernya dengan mengirimkan koordinat tempat Axel berada. Tak menunggu waktu lama, para anggota militer pun segera mengepung tempat itu. Saat salah satu dari mereka akan menutup mulutnya, tiba-tiba saja Axel bangkit kembali lalu menyerang mereka. Setelah menyerang, kemudian memorinya diperlihatkan rekaman terakhir mengenai Sam. Rupanya, Axel masih menyimpan dendam dengan Sam dan langsung segera tancap gas ke tempat Sam berada. Sementara Sam yang saat itu sedang mengadakan party, terlihat masih santuy dan belum menyadari bahaya yang sedang mengincarnya. Sampai akhirnya temannya yang sedang merekamnya mulai menyadari keberadaan Axel dan langsung memperingatkan yang lainnya untuk segera lari. Otomatis acara party tersebut menjadi porak-poranda. Saat akan menerkam Sam, untung saja Mal dan Sarah segera tiba di lokasi dan langsung menghadang Axel. Namun celakanya, Enric mengirimkan pasukan drone penyengat dan bodyguardnya untuk melumpuhkan Axel saat itu juga. Saat berhasil dilumpuhkan, orang-orangnya kemudian membawa Miles, Sarah, serta Axel ke laboratorium Crane System. Saat tiba di laboratorium, Enric kemudian menyuruh Miles untuk mengembalikan alat pemindai tersebut.
Alat itu berfungsi untuk mengontrol dan mengakses Excel. Jika tidak dikembalikan, ia mengancam akan melukai Sarah. Lalu Edric mengontrol Excel secara manual, dan terlihat Excel seperti tak mengenali Miles dan juga Sarah. Lalu Sarah mempunyai ide dengan mengambil senter dan mulai menggambar sesuatu. Gambar tersebut membantu Excel mengingat kembali memorinya. Tak lama dari situ, Randall dan Edric kemudian kabur untuk meninggalkan laboratorium. Namun sayangnya pasukan tentara sudah tiba di lokasi dan menangkap Edric. Randall selama ini mengkhianatinya dan melaporkan tindakan Edric kepada Kapten Weber. Sementara Miles tak rela jika Excel diserahkan kepada pihak yang berwajib, ia berencana untuk membawa Excel kabur sejauh mungkin. Kapten Weber dan anggotanya meminta mereka berdua untuk menyerahkan diri, namun terlihat hanya Sarah yang menyerahkan diri. Sementara Miles dan Excel bersiap untuk kabur dari tempat itu. Sarah kemudian ditangkap untuk selanjutnya diinterogasi. Tak lama kemudian, Miles dan Excel mulai beraksi. Mereka berdua melarikan diri ke arah bukit. Kapten Weber kemudian mengarahkan pasukan udara untuk menangkap Excel, dibantu dengan Randall yang mengawasinya melalui drone pengintai. Lalu terjadi aksi kejar-kejaran yang pada akhirnya Miles dan Excel melompat dari atas bukit. Insiden tersebut membuat Miles mengalami cedera di bagian tangan. Saat Excel akan membantunya, Miles kemudian menyuruhnya untuk pergi sejauh mungkin. Excel kemudian pergi berlari menghindari kejaran para tentara yang menggunakan helikopter, disusul dengan serangan udara melalui drone penyengat. Dirasa akan mengalami kerusakan, Excel kemudian melindungi semua data dengan mengunggahnya ke dalam cloud. Setelah data selesai diunggah dan jaraknya dengan Miles sudah cukup jauh, Excel kemudian mengubah sistem ke dalam self-destruct. Itu artinya dia akan meledakkan dirinya sendiri. Dan tak lama kemudian, para tentara menangkap Miles untuk diinterogasi. 6 minggu setelah insiden itu, akhirnya Edric ditahan pihak yang berwajib karena dinilai melanggar aturan pemerintah. Sementara Miles dan Sarah justru mendapatkan beasiswa dari pemerintahan. Dan di akhir film, terlihat Sarah dan Miles sedang menikmati liburan mereka berdua. Miles berencana untuk mengambil jurusan robotika. Lalu setelah itu, Sarah datang dan memberikannya sesuatu. Miles pun kemudian membukanya dan itu adalah kunci akses untuk mengontrol Excel sepenuhnya. Saat Mal menekan tombolnya, tiba-tiba handphone mereka berdua berdering, dan ternyata itu adalah Excel. Dan film pun selesai. Oke guys, mungkin segitu dulu rangkuman dari alur film kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like, share, dan subscribe, biar kalian gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari channel ini.